screen. Oke, Pak. Oke, kita akan menjelaskan mengenai investigasi numerik tentang pengaruh pencampuran panjang ruang di uap kinerja ejector. Maaf, sebentar. Oh, Pak, ya. kasih permission dulu, Pak, biar bisa record. Nah, udah. Oke. Next, sebelum kami menerangkan materi jurnal yang kami ambil, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota grup kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rifki Hafiz Afdani, dengan NIM 2010311108. Selanjutnya ada Muhammad Fazarikal Hafiz dengan NIM 2010311109. Dan terakhir ada Carlos Raja Panglihutan dengan NIM 201031110032. Next. Subtopik yang kita akan bahas adalah yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga model CFD dan solusi numerik, yang keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Next. Oke, saya akan menjelaskan abstrak terlebih dahulu. Steam ejector dapat secara efektif memanfaatkan sumber limbah panas yang banyak digunakan di bidang AC, refrigerasi, dan desalinasi air laut. Struktur ruang pencampur pelepas uap memiliki pengaruh penting terhadap kinerjanya. Berarti dalam makalah ini, pengaruh panjang ruang pencampuran pada kinerja ejector uap di bawah bilangan Mach yang berbeda pada pintu keluar nozzle. Berarti panjang penampang area konstan dan panjang diffuser dipelajari dengan menggunakan simulasi numerik 3 dimensi. Yang kedua adalah abstraknya adalah hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa rasio entrainment dan tekanan balik kritis dari steam ejector naik terlebih dahulu dan kemudian menurun dengan bertambahnya panjang ruang pencampuran di bawah bilangan Mach yang berbeda, panjang penampang area konstan dan panjang diffuser. Yang terakhir ada steam ejector dapat mencapai kinerja yang lebih baik dengan panjang ruang pencampuran dalam kisaran 40 sampai 80 mm ketika diameter tenggorokannya nozzle adalah 2,5 mm di bawah kondisi kerja khas pendinginan ejector uap. Next. Pendahuluan dari jurnal ini adalah energi memberikan dukungan dasar bagi kelangsungan hidup manusia dan pengembangan, namun dengan pesatnya pertumbuhan penduduk global, percepatan proses industrialisasi di dunia, kontradiksi antara kebutuhan material umat manusia yang semakin meningkat dan sumber daya alam yang terbatas menjadi semakin mengemuka. Di saat yang sama, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan juga memicu serangkaian masalah lingkungan. Konsumsi energi dan pencemaran lingkungan telah menjadi salah satu faktor penting yang membatasi pembangunan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, dengan meningkatnya efisiensi energi dan mengarahkan pembangunan ekonomi rendah karbon telah menjadi isu hangat di seluruh dunia. Nah, itu makanya sebuah steam ejector memiliki keunggulan. Struktur yang sederhana, tidak ada yang bergerak, dan penggunaan yang ramah lingkungan seperti air, seperti sebagai contohnya fluida kerjanya. Alhasil, steam ejector telah banyak digunakan di bidang kontroversi energi seperti AC. Contoh, next. Nah, sebelum itu, tahukah Anda siapa yang mengusulkan model teoritis untuk ejector? Yang pertama kali adalah Kinan yang mengusulkan model teoritis untuk ejector yang meletakkan dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua ada Huang, melakukan model teoritis satu dimensi dengan mengasumsikan proses pencampuran tekanan konstan terjadi di dalam bagian area konstan ejector. Yang ketiga ada Imes Dong dan Ruang Trakon, membangun sistem pendinginan ejector uap skala kecil untuk menyelidiki pengaruh kondisi kerja, posisi keluar nozzle, geometri nozzle, dan panjang penyebar kinerja pelepas uap. Tapi sayangnya dari Kinan sampai Ruang Tron itu model teoritis dan studi eksperimentalnya tidak memberikan bukti yang cukup untuk mengungkap faktor kritis yang mempengaruhi kinerja ejector, karena dengan alasan aliran fluida yang
kompleks di dalam ejektor dengan perkembangan dinamika fluida komputasi atau yang bisa kita sebut CFD, semakin banyak peneliti mengadopsi metode ini menyelidiki karakteristik aliran kompleks di dalam ejektor tersebut. Dan selanjutnya ada Siveral Ku, Piantong, Varga, dan Chandra menyelidiki secara numerik pengaruh kondisi kerja pada kinerja steam ejector. Hasil penelitiannya, mereka adalah menunjukkan bahwa simulasi numerik tidak hanya memprediksi kinerja ejector tertentu, tapi juga dapat membuat karakteristik aliran di dalam ejector lebih dipahami. Next. Nah, ada lagi selanjutnya ada Wu et al, Varga, Dong et, dan Muhammad. Mereka mensimulasikan efek rasio area dari bagian area konstan ke tenggorokan nozzle pada rasio entrenchment dan tekanan balik kritis dari pelepas uap. Dan hasil simulasi mereka menunjukkan bahwa peningkatan suatu rasio area menghasilkan rasio entrenchment yang lebih tinggi, tetapi penurunan tekanan balik kritis. Ada juga Han et al. Menyelidiki pengaruh rasio luas di bawah kondisi kerja tertentu menggunakan metode CFD. Dalam studinya Han et al. Ini dijelaskan dalam jurnal tersebut, laju aliran massa fluida sekunder dan rasio entrenchment naik terlebih dahulu, tetapi kemudian menurun karena perbedaan diameter bagian area konstan meningkat di ejector. Dan masih banyak lagi yang ada di jurnal tersebut. Next. Singkatnya, banyak penelitian tentang pengaruh parameter struktur seperti diameter, NXP, dan sudut terhadap kinerja steam ejector telah dilakukan. Namun kurangnya investigasi ada pada pengaruh parameter panjang. Dalam makalah ini juga di jurnal tersebut yang saya baca, model 3D ejector uap untuk sistem pendingin dikembangkan dengan menerapkan teknik CFD. Dan pengaruh panjang ruang pencampuran untuk rasio treatment dan tekanan balik kritis dari ejektor uap di bawah parameter struktural yang berbeda diselidiki tersebut. Next. Oke, materi selanjutnya akan diterangkan oleh Saudara Muhammad Fazali Kalafis. Saudara Muhammad Fazali Kalafis, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk tempat dan waktunya. Selanjutnya, kajian mengenai model CFD dan solusi numerik. Dalam kajian ini kita membahas diagram skematis dari ejektor uap tipikal yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu 4 bagian utama yang penting. Pertama ada nozzle primer, pencampuran ruang, bagian area konstan, dan diffuser. Dalam makalah ini kita mempelajari tentang efek dari panjang ruang pencampuran pada performa injektor uap dengan variasi bilangan Mach di jalan keluar dari nozzle, panjang penampang area konstan, dan panjang diffuser. Kita harus mengetahui juga variasi-variasi dari bentuk 4 bagian utama itu. Pertama ada panjang ruang pencampuran bervariasi dari 0 mm sampai 120 mm dengan interval 20 mm. Kedua, panjang penampang area konstan bervariasi dari 25 mm sampai 115 mm dengan interval 30 mm. Ketiga, ada panjang diffuser bervariasi dari 50 mm sampai 300 mm dengan interval 50 mm. Rasio area dari bagian area konstan ke tenggorokan nozzle adalah konstan. Next, selanjutnya adalah tampak dari diagram skematis ejektor uap tipikal. Next. Maaf, Fikal dipotong dulu. Maaf Pak, ada yang belum di ACC Pak? Untuk masuk dulu. Iya. Oke, Fikal lanjut. Ini merupakan bagian-bagian pada ejektor uap tipikal. Ini adalah bagian utama, ada nozzle primer, ini ruang pencampuran, area bagian konstan, dan diffuser. Selanjutnya kita akan mengetahui parameter geometris dari ejektor uap tipikal yang dapat kita selidiki dari gambar ini.
Pertama-tama kita harus mengetahui model fisik dan jaringan berstruktur 3G dari ejektor uap yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Pertama, kita harus menyederhanakan proses perhitungan numerik yang akan mengikuti asumsi-asumsi berikut. Next. Nah, ini tadi saya bilang ini adalah asumsi-asumsi yang akan kita buat. Pertama, cairan primer dan cairan sekunder di saluran masuk ejektor kering uap jenuh. Kedua, uap air dianggap sebagai gas ideal. Ketiga, dinding bagian dalam ejektor uap bersifat adiabatik. Dan keempat, aliran di dalam ejektor dalam kondisi stabil. Next, selanjutnya. Nah, ini merupakan gambaran dari parameter geometris dari ejektor uap tipikal. Yang ini gambar dari bentuk model 3D-nya. Dan selanjutnya adalah gambar dari distribusi mata jaring. Coba diperlihatkan. Nah, yang berwarna itu merupakan gambar dari distribusi mata jaring dan yang hitam putih merupakan gambar dari model fisik ejektor uap tipikal. Selanjutnya ada mengenai fluent 16.0 digunakan sebagai pemecah model CFD. Nah, ini digunakan sebagai pemecah model CFD nonlinear persamaan yang mengatur dan diselesaikan oleh pemecah berbasis tekanan. Air dipilih sebagai fluida kerja dengan model gas ideal. Properti parameter air berasal dari database NIST di Fluent. Algoritma simplex digunakan untuk solusi pada bidang mengenai aliran. Kedua, skema order upwind digunakan untuk mendirikan istilah konvektif pada saat yang sama. Fungsi dinding standar digunakan untuk menangani batas masalah yang memberikan hasil yang cukup untuk tembok yang dibatasi, mengalir dengan bilangan Reynolds yang sangat tinggi. Primer dan sekunder aliran masuk diatur sebagai kondisi saluran masuk tekanan, sedangkan tekanan outlet digunakan untuk outlet ejector. Dan adiabatik tanpa selip dinding dipasang untuk dinding lain. Solusi berulang dilakukan sampai sisa skala untuk semua persamaan yang mengatur kurang dari 10 pangkat minus 6. Yang selanjutnya kita akan mengetahui tabel dari uji independensi grid dan hasil verifikasi poin. Yang pertama merupakan hasil uji dari poin A, yang kedua merupakan dari poin B. Selanjutnya, nah ini ada karakteristik kinerja injektor. Nah, karakteristik kinerja injektor tipikal ini dibagi menjadi 3 mode. Yang pertama, mode kritis, mode subkritis, dan mode terbalik. Untuk mode kritis, rasio internal ejector tidak tergantung pada tekanan balik saat bagian belakang tekanan lebih rendah dari tekanan di titik 1. Sedangkan pada mode subkritis, rasio entrainment akan turun secara linear dengan meningkatnya tekanan balik ketika tekanan balik melebihi tekanan pada titik 1, tetapi kurang dari titik 2. Yang ketiga ada mode terbalik. Nah, tekanan pada mode terbalik ini tekanan balik lebih tinggi dari tekanan pada titik 2, yang berarti steam ejector tidak dapat berfungsi. Nah, pada saat yang sama aliran balik dapat terjadi di ruang percampuran. Jadi tekanan pada titik 1 disebut sebagai critical back pressure, dan sedangkan pada titik 2 disebut sebagai breakdown pressure.
Nah, pada critical break pressure ada parameter kunci untuk menentukan apakah steam itu bekerja dengan stabil atau tidak stabil. Yang mempengaruhi tekanan kerja kondisi itu stabil adalah tekanan kondisi pelepas uap. Nah, tempat ini terjadinya kondensasi uap harus lebih rendah dari tekanan balik kritis untuk memastikan operasi yang stabil. Oleh karena itu, tekanan balik kritis harus setinggi mungkin dari breakdown pressure. Nah, selanjutnya, dari saya sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Carlos Raja Panggiutan. Terima kasih, Ikal. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Makalah ini menyajikan studi tentang efek dari ejektor uap panjang ruang pencampuran pada rasio entrainment dan punggung kritis tekanan dengan nomor match yang berbeda di pintu keluar nozzle, serta efek dari panjang bagian area konstan dan panjang diffuser. Simulasi numerik dilakukan di bawah kondisi kerja kas pendingin ejektor uap. Tekanan fluida primer pada 198,67 kPa, temperatur fluida 393,15 Kelvin, sekunder tekanan fluida pada 1,228 kPa, suhu fluida sekunder pada 283,15 Kelvin, dan tekanan balik mulai dari 1,0 kPa hingga 4,0 kPa. Dari gambar ini menunjukkan pengaruh panjang ruang pencampuran pada rasio pelatihan dan tekanan balik kritis dari ejektor uap saat MA sama dengan 3,0, LT sama dengan 55 mm, dan LD sama dengan 200 mm. Pada gambar A, entrainment rasio meningkat pertama dan kemudian menurun dengan peningkatan pencampuran panjang ruang yang berkisar antara 0 sampai 120 mm dengan interval 20 mm. Nilai puncak rasio entrainment adalah 0,616 ketika Lm sama dengan 60 mm. Panjang pencampuran ruang juga memiliki pengaruh besar pada bagian belakang kritis tekanan ejektor. Pada gambar B, menunjukkan bagaimana tekanan balik kritis naik pada awalnya dan kemudian menurun dengan meningkatnya ruang pencampuran panjangnya. Nilai puncak tekanan balik kritis adalah 3,434 pada kPa saat Lm sama dengan 20 mm. Untuk menyelidiki lebih lanjut, kontur kecepatan dan vektor ejektor uap dengan panjang ruang pencampuran yang berbeda ditunjukkan pada gambar ini, yang menggambarkan bagaimana fluida primer melewati nozzle dan berkembang menjadi aliran supersonik. Serangkaian rangkai kejut dibentuk dan meluas ke outlet ruang pencampuran. Ketika panjang ruang pencampuran meningkat, panjang rantai kejut di pintu keluar nozzle juga meningkat pada awalnya dan kemudian menurun. Rantai kejut memiliki panjang maksimum bila Lm sama dengan 20 mm. Pada gambar B yang tadi dan gambar ini, tren variasi panjang rantai kejut konsisten dengan tekanan balik kritis. Hal ini menunjukkan bahwa punggung kritis tekanan berhubungan langsung dengan panjang rantai kejut. Semakin lama rantai kejut, semakin tinggi tekanan balik kritis. Tambahan lagi, pusaran kecil muncul di dekat dinding ruang pencampuran saat Lm sama dengan 60 mm. Pusaran ini menjadi lebih besar dengan meningkatnya pencampuran panjang ruang yang memiliki efek buruk pada rasio entrainment pelepas uap. Hasil ini menunjukkan bahwa panjang ruang pencampuran pelepas uap tidak boleh terlalu lama. Angka pada match pintu keluar nozzle merupakan parameter penting yang mempengaruhi kinerja pelepas uap. Angka match di luar nozzle dapat dihitung dengan rumus ini. Nozzle dengan nomor match yang berbeda dirancang untuk menyelidiki efek panjang ruang pencampuran pada entrainment rasio dan tekanan balik kritis. Angka match dari nozzle tadi adalah 3, 3,5, 4, 4,5, dan 5. Panjang pencampuran bervariasi dari 0 mm
hingga 120 mm dengan interval 20 mm. Panjang penampang area konstan adalah 55 mm dan panjang diffuser adalah 200 mm. Gambar ini menunjukkan efek dari nomor Mach pada pintu keluar nozzle pada kinerja pelepas uap pada LM sama dengan 60 mm. Pada gambar A, rasio entrainment menurun dengan peningkatan jumlah Mach. Tekanan balik kritis naik pada awalnya dan kemudian menurun dengan peningkatan bilangan Mach pada gambar yang B. Gambar ini menggambarkan profil bilangan Mach di sepanjang sumbu ejektor uap pada LM sama dengan 60 mm di bawah bilangan Mach yang berbeda. Jelas Mach nomor di hilir keluar nozzle bisa mencapai 6,5 dan 5,8 ketika MA sama dengan 3,0 dan MA sama dengan 3,5. Hal ini menandakan bahwa terjadi under expansion pada nozzle untuk kondisi kerja tersebut. Ekspansi berlebih terjadi pada nozzle ketika MA sama dengan 4,5 dan MA sama dengan 5,0. Ketika MA sama dengan 4,0, aliran primer di nozzle berada di bawah kondisi ekspansi optimal. Entah itu under expansion atau over expansion akan menyebabkan hilangnya energi aliran primer pada nozzle. Ini adalah alasan mengapa pada awalnya tekanan balik kritis naik dan kemudian menurun ketika bilangan Mach meningkat. Pada gambar 8 menunjukkan pengaruh panjang ruang pencampuran pada kinerja steam ejector di bawah bilangan Mach yang berbeda. Kedua rasio entrainment pada awalnya mengalami kenaikan tekanan balik kritis dan kemudian berkurang dengan peningkatan panjang ruang pencampuran untuk setiap jumlah Mach. Dapat dilihat dari gambar 8A, nilai puncak dari rasio entrainment adalah 0,616, 0,51, 0,602, 0,580, dan 0,562 saat angka Mach bervariasi pada 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, dan 5,0. Nilai puncak dari rasio entrainment diperoleh yang sesuai panjang ruang pencampuran yaitu 60 mm, 80 mm, 80 mm, 60 mm, dan 60 mm lagi. Dapat dilihat dari gambar B, bahwa nilai puncak dari tekanan balik kritis adalah 3,343 kPa, 3,536 kPa, 3,434 kPa, 3,536 kPa, dan yang terakhir 3,44 kPa ketika bilangan Mach bervariasi pada 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, dan 5,0. Ketika puncak kritis kembali tekanan diperoleh, panjang ruang pencampuran yang sesuai 20 mm, 40 mm, 60 mm, 40 mm, dan 20 mm. Dalam urutan itu, bisa jadi menyimpulkan bahwa steam ejector dapat mencapai kinerja yang lebih baik dengan panjang ruang pencampuran dalam kisaran 40-80 mm saat Mach jumlahnya bervariasi dari 3,0 hingga 5,0. Selanjutnya saya kembalikan ke Hafiz. Oke, kesimpulan dari jurnal kelompok 4 yang kami ambil adalah yang pertama, kita tahu di dalam jurnal tersebut kita diterangkan baik rasio treatment dan kenaikan tekanan balik kritis pada awalnya dan kemudian menurun dengan bertambahnya panjang ruang pencampuran untuk setiap nomor Mach. Maka kesimpulan yang pertama kita ambil adalah ketika panjang penampang area konstan adalah 55 mm dan panjang diffuser adalah 200 mm. Steam ejector dapat mencapai kinerja yang lebih baik karena panjang ruang pencampuran berkisar antara 40 sampai 80 mm dengan angka Mach yang bervariasi dari 3 hingga 5. Kesimpulan selanjutnya nomor 2 adalah yang kita ambil baik rasio treatment dan tekanan balik krisis naik terlebih dahulu dan kemudian menurun dengan bertambahnya panjang ruang pencampuran untuk setiap panjang penampang area konstan ketika bilangan Mach adalah 4 dan panjang diffuser adalah 200 mm. Berarti kita tahu nilai puncak rasio treatment steam ejector dapat diperoleh pada LM sama dengan 80 mm untuk setiap kondisi. Next. Yang ketiga,
Kesimpulan ketiga kita ambil, baik rasio air treatment dan tekanan balik kritis meningkat terlebih dahulu dan kemudian menurun dengan bertambahnya panjang ruang pencampuran untuk setiap panjang diffuser. Berarti kita tahu bahwa ketika bilangan Mach adalah 4 dan panjang penampang area konstan adalah 55 mm, nilai puncak tekanan balik kritis dapat diperoleh pada LM sama dengan 60 mm untuk setiap kondisinya. Next. Hal ini berarti kita tahu bahwa ditunjukkan panjang ruang pencampuran steam ejector tidak boleh terlalu panjang. Steam ejector dapat mencapai kinerja yang lebih baik dengan panjang ruang pencampurannya dalam nilai kisaran 40 sampai 80 mm. Next. Oke, sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman mahasiswa kelas A? Ya, Rizky Hafiz izin bertanya. Oke, silakan. Sebelumnya kenalkan diri dulu. Oke, nama saya Denita Aprilia, NIM 20103111003. Mau nanya nih. Nah, berdasarkan pembahasan yang udah kalian bahas nih tadi, mau nanya dong, apa sih fungsi dari steam ejector itu sendiri gitu? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaan. Oke, terima kasih. Sebelumnya informasi kami kelompok 4 akan keep tiga pertanyaan dari mahasiswa kelas A dulu ya. Baru habis itu kami akan menjawab satu persatu setiap pertanyaan yang kalian tanyakan kepada kami. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Izin bertanya. Oh iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Oke. Izin berkenalkan diri. Nama saya Aldrizky Ramadan, NIM 20103111035. Mau bertanya, kan tadi sempat membahas tentang nozzle ya. Nah itu gimana sih kalau misalnya yang terjadi kalau misalnya terdapat gitu, misalnya ya, terdapat under expansion atau over expansion pada nozzle itu sendiri. Nah, itu maksudnya apa sih yang terjadi gitu? Menurut itu aja, please. Oke, terima kasih saudara sekali untuk pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi baru kita akan jawab satu persatu. Ada yang ingin bertanya? Boleh saya bertanya, please? Saya Muhammad Faryamdia. Silakan. Pada steam ejector itu kan pasti ada kerangka khusus gitu ya, ataupun pasti beda-beda setiap modelnya. Untuk gimana kerangka yang tersusun itu bisa secara maksimal gitu tuh? Atau gini aja deh, bagaimana kerangka pada sistem ejector itu bekerja dengan maksimal gitu ya, kerangka seperti apa gitu? Berarti yang dimaksud saudara Fahri sampai mana maksimal kinerja yang dihasilkan oleh kerangka steam ejector itu sendiri? Iya, seperti itu. Oke. Sebelumnya mohon maaf Pak Damora, boleh 5 menit untuk berdiskusi, 7 menit deh berdiskusi untuk jawab pertanyaan itu. Ya, 5 menit. Teman-teman mohon ditunggu ya.
Oke, mungkin pertanyaan yang akan kami jawab dari pertanyaan dari Saudara Fahri dulu kali ya. Saudara Fahri bertanya mengenai bagaimana kerangka pada sistem steam ejector bekerja secara dengan maksimal. Mungkin Saudara Fazalika bisa menjawab karena dia yang menjelaskan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Fahri Hamzah. Dari yang kita tahu dari tadi penjelasan kita, ada 4 bagian utama pada ejector uap tipikal. Yang pertama itu ada nozzle primer, terus ada percampuran ruang, terus bagian area konstan dan diffuser. Nah, dari yang kita tahu dalam makalah ini kan kita mempelajari tentang panjang pada percampuran ruang. Nah, kita juga harus mengetahui parameter geometris yang tadi agar mempermudah pemahaman kita terhadap jalur masuknya gas ideal ini yang menggunakan air dengan menyederhanakan proses-proses yang tadi untuk mudah dipahami dengan membuat 4 asumsi yang tadi. Yang pertama itu cairan primer dan sekunder disalurkan ejektor kering uap jenuh. Kedua, uap air dianggap sebagai gas ideal. Ketiga, dinding bagian dalam ejektor uap bersifat adiabatik. Dan keempat itu ada aliran di dalam ejektor dalam kondisi stabil. Agar kita harus, kan pertanyaannya bagaimana steam ejector uap tipikal itu dapat bekerja dengan maksimal atau stabil. Kita harus melihat dari critical back pressure-nya yang tadi saya jelasin sebagai parameter kunci untuk menentukan apakah steam ejector tersebut bekerja dengan stabil atau tidak. Dengan kita melihat dari tekanan kondensasi pelepas uap yang terjadi pada kondensasi uapnya harus lebih rendah dari tekanan balik kritis untuk memastikan kinerja itu bekerja dengan stabil atau tidak. Oleh karena itu, tekanan balik kritis harus lebih tinggi dari tekanan breakdown. Sudah, itu yang saya sampaikan. Apakah terjawab pertanyaan? Iya, cukup paham untuk jawabannya. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dianita Aprilia. Mohon izin moderator. Oh ya. Di tempat saya udah mau tutup ini. Mau keluar dulu dari kelas. Oh iya. Saya akan lanjutkan. Pertanyaan dari Saudari Dianita Aprilia yang bertanya, apa sih tugas dari steam ejector itu sendiri? Tugas dari steam ejector sendiri yang ada di jurnal kita tahu kan dijelaskan bahwa steam ejector dapat secara efektif memanfaatkan sumber limbah panas yang ada tadi di abstrak tadi, yang banyak digunakan di bidang AC, refrigerasi, dan desalinasi air laut ya. Berarti struktur ruang pencampuran pelepas uap memiliki pengaruh penting terhadap kinerjanya. Dengan kata lain, steam ejector itu berfungsi untuk mengeluarkan gas atau asap dari suatu ruangan dan mempertahankan kevakuuman yang tercapai gitu. Gimana, Saudara Dita, apakah terjawab? Ya, cukup mengerti, Saudara Hafiz. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ada pada Saudara Ariski ya, yang nanya mengenai apa yang dapat terjadi jika terdapat under expansion dan atau over expansion pada nozzle. Mungkin dijawab oleh Carlos. Oke, tadi pertanyaannya adalah apa yang bisa terjadi jika terjadi under expansion atau over expansion pada nozzle. Sebelum itu,
ekspansi berlebih terjadi pada nozzle ketika MA sama dengan 4,5 dan MA sama dengan 5,0. Ketika MA sama dengan 4,0, aliran primer di nozzle berada di bawah kondisi ekspansi optimal. Nah, kalau terjadi under expansion atau over expansion, nah maka bisa menyebabkan hilangnya energi aliran primer pada nozzle tersebut. Apakah terjawab, Al Rizky? Iya, udah cukup terjawab kok, Saudara Carlos. Terima kasih. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak? Atau gimana? Apa sudahi saja? Untuk Bapak Damora. Ya, sudah berapa pertanyaan tadi? Semua itu 3 pertanyaan, Pak. Satu atau dua pertanyaan lagi ya? Oke. Mungkin 1 atau 2 ya. Oke. Ada yang ingin bertanya untuk terakhir? Moderator, izin bertanya. Oke, silakan. Ya, sebelumnya Perkenalkan, pertanyaan. ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Pergaulan. Saya di sini bertanya tentang masalah steam ejector yang tadi. Tadi kan udah ada fungsinya. Saya di sini ingin bertanya tentang kelemahan atau apa yang bisa membuat buruk dari steam projector ini. Itu aja. Oke. Mungkin ini kan remaining meetingnya 1 menit lagi. Di Zoom selanjutnya aja kali ya, Pak ya? Takutnya penjelasan saya terpotong atau ini anggota saya terpotong penjelasan. Ya, bisa ditunggu aja. Atau biar Tunggu cepatnya, saya atau diskusi gini sama aja, teman-teman. 1 menit ya, biar cepatnya saya matikan, nanti langsung masuk lagi ke URL yang tadi. Oke, Pak. Oke.